Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas studi Quran hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di program studi pendidikan bahasa Arab semester 2 kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah. NIM saya 1860202223082. Jadi di sini saya akan membahas tentang di sini kita akan membahas tentang yang A, pengertian makiyah dan madaniyah. Definisi makiyah dan madaniyah dalam 4 perspektif. Nah, yang pertama itu adalah menurut masa turunnya atau zaman an-nuzul. Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad berhijrah. Ta'arif ini menetapkan ayat-ayat yang turun setelah hijrah, meskipun terjadi di sekitar Makkah, tetap diklasifikasikan sebagai ayat madaniyah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, ulama modern, hingga ulama kontemporer saat ini. Kemudian, yang kedua itu adalah menurut tempat turunnya atau makan an-nuzul. Menurut teori ini, ayat-ayat makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah, sekalipun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah, sekalipun turunnya ayat tersebut di Makkah. Nah, yang ketiga itu menurut objek pembicaraan atau mukhatab. Menurut perspektif ini, ayat-ayat makiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah. Sedangkan ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Kemudian yang nomor 4 adalah menurut tema pembicaraan atau maudhu'. Menurut perspektif ini, definisi makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu. Sedangkan definisi madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan ketentuan hukum muamalah. Nah, selain keempat itu tadi, kita juga akan mempelajari tentang karakteristik surat makiyah dan madaniyah. Nah, jadi karakteristik yang pertama itu dari surat makiyah. Nah, yang A adalah setiap surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafadz kalla atau artinya jangan begitu, yaitu termasuk dalam surat makiyah. Lafadz kalla ini disebutkan sebanyak 33 kali dan terdapat di dalam 25 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir dari Al-Quran, bahwa mayoritas separuh akhir dari Al-Quran itu turun sebelum Nabi hijrah. Oke, kemudian yang B adalah setiap surat yang dalamnya ada bacaan sajadahnya, maka surat tersebut adalah surat makiyah, yang mana dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, seperti surat An-Najm, Al-Alaq, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang C itu setiap surat yang diawali dengan atau dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia termasuk ke dalam golongan makiyah, seperti surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, dan lain sebagainya, kecuali 2 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keduanya adalah surah madaniyah. Nah, kemudian selain kita mengetahui bagaimana pengertian makiyah, bagaimana pengertian madaniyah, apa saja karakteristiknya dan lain sebagainya, maka kemudian kita akan membahas bagaimana manfaat mempelajari makiyah dan madaniyah. Nah, mempelajari ilmu makiyah dan madaniyah merupakan hal yang penting atau urgent.
Mengetahui ilmu makiyah dan madaniyah merupakan hal penting karena memiliki banyak manfaat-manfaat. Di antaranya yaitu adalah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para mufassir atau petafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan akan tempat turun ayat dapat membantu mufassir untuk menemukan penafsiran yang benar, baik bagi yang menggunakan metode atau kaidah umumnya lafadz, atau al-ibrah bi umum al-lafadz la bi khusus as-sabab, atau akidah atau khususnya sebab, atau al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafadz. Dari sana, mufassir juga dapat membedakan mana ayat yang nasih atau menghapus dan mansuh atau yang dihapus, ataupun ayat yang takhsis atau pengkhususan. Baiklah, itu mungkin cukup penjelasan dan video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan, apa yang saya bahas pada pembahasan di video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pembaca dan sebagai pendengar yang baik. Kemudian apapun kekurangan dari pembahasan saya tadi mohon dimaklumi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu cukup dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.